Nah begini, diaturnya rangkap jabatan secara serius ya, dalam berbagai peraturan perundang-undangan tadi ya saya sebutkan itu kan Betul. sebenarnya mengindikasikan bahwa ada kemungkinan terjadinya konflik of interest, Oke. terutama di dalam sistem pemerintahan atau di instansi pemerintahan itu. Nah, konflik kepentingan itu Mas, itu kan berpotensi apa mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang satu, berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi itu yang kedua. Nah, oleh karena itu perlu penanganan dan ini pencegahan dari konflik kepentingan tersebut. Misalnya Betul. itu terpaksa ada terjadi namanya rangkap jabatan. Nah, Hmm. konflik kepentingan itu hampir terjadi setiap pemerintahan, mengingat tadi saya katakan di awal ya, beberapa kali kita sebutkan itu kan pejabat yang sekarang itu kan banyak Betul. yang mantan pengusaha Mas, ya kan? Peng-peng, Prof. Ya termasuk ya Ya. Peng-Peng ya, termasuk beliau Pak LBP ini juga pengusaha besar ya. Nah, di sini presiden seharusnya mampu mengendalikan para menterinya itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor, di satu-satunya channel profesor yang radikal, ramah terdidik, dan juga berakal. Channelnya Prof. Suteki, dan sudah berada di Siap. samping saya Prof. Suteki. Assalamualaikum. Prof. Waalaikumsalam. Kita Suteki. ketemu lagi Mas, masih dalam Alhamdulillah. uniform yang sama ya. Iya, tapi bahasan yang beda, Prof. Iya Ya. beda. Tapi bahasan ini memang mengenai sosok ya, mengenai yang kita bukan pertama bahas ya. Ya. Apalagi kalau bukan LBP ya, Luhut Binsar Panjaitan. Keren. Ini menghebohkan lagi, Prof. Ya, jadi saya buka-buka Twitter semalam itu dan dapat berita ini yang ternyata udah dikomentarin 400 orang nih. Wah, kata gue tuh dibuka tuh. Nah, ternyata beritanya dari Kompas, Prof. Jadi Luhut dapat tugas khusus lagi dari Jokowi. Giliran urus kelangkaan minyak goreng. Waduh. Ya. Urus minyak, Prof, sekarang, Prof. Ya. Minyak. Izin bacakan 3 paragraf. Betul. Izin 3 paragraf saya bacakan. Presiden Joko Widodo Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk mengurus kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Ini dikatakan Luhut saat membuka perayaan Puncak Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada Sabtu 21 bulan 5 2022. Tiba-tiba Presiden Jokowi memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari lalu saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng. Kata Luhut seperti dikutip dari kompas.com pada Senin 23 bulan 5. Ya. Oke, Prof. Suteki, langsung aja, Prof. Sebetulnya ada nggak sih aturan spesifik mengenai lintas tugas seperti ini, Prof? Karena Menteri Investasi ngurusin minyak itu gimana sih, Prof? Monggo. Ya kan investasi minyak, Mas. Oh, kalau mau dikait-kaitkan semua ada kaitannya. Ada ya. Bahkan disebut dengan maka disebut dengan apa? Maksudnya itu lintas itu karena sebenarnya ada yang tetap ada kaitannya. Tapi begini ya, persoalan rangkap jabatan itu kan merupakan boleh dikatakan begini, kondisi di mana seseorang itu memegang 2 jabatan atau lebih dalam sebuah pemerintahan atau organisasi. Nah, ini saya kira dari awal itu di pemerintahan kita kan pernah juga itu Menteri Hukum Kehakiman merangkap sekretaris dulu waktu zaman Pak Muladi ya. Wow, itu sudah berkali-kali banyak lah. Mungkin dulu Prof Yusril juga pernah ya ada rangkap jabatan atau mungkin yang lain-lain begitu. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya tidak ada ya larangannya untuk rangkap jabatan itu, namun harus diperhatikan beberapa ketentuan terkait dengan apa? Rangkap jabatan. Nah, misalnya ini yang pertama ya, itu Undang-Undang Kementerian Negara. Di pasal 23 Undang-Undang ini disebutkan bahwa menteri itu dilarang merangkap jabatan apabila jabatan yang dimaksud adalah sebagai pejabat negara lainnya atau menjadi komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta atau merangkap sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Jadi kalau di luar
batasan itu ya bukan, apalagi misalnya koordinator apa-apa, bukan sebagai pejabat negara lain, misalnya merangkap menteri apa, itu nggak boleh, atau di organisasi, atau di BUMN, nah itu nggak boleh. Karena, tapi prakteknya begini, misalnya saya masih merangkap jabatan atau tugas lah gitu ya, kalau dosen tugas tambahan. Tapi yang tugas tambahan ini memang tidak boleh diberi honor, jadi diambil yang tertinggi mana gitu, nggak boleh double anggaran itu. Ini kan makanya dikatakan dibiayai oleh APBN atau PBD, karena kalau itu nanti double biaya itu. Tapi bagi orang kaya Pak LBP kan ngapain mikir honor kan itu. Jadi maksudnya ya keterpengaruhan bagaimana mengatur itu yang menurut saya memang lebih diutamakan di situ, pengaruh ya, lebih ke pengaruh itu. Nah, jadi di luar batasan limitatif tersebut, menteri atau pejabat negara setingkat menteri yang melakukan rangkap jabatan tidak bisa dilengsarkan dari jabatannya, kecuali diberhentikan oleh presiden. Nah, tadi sesuai nanti ada pasal 24-nya ya di Undang-Undang Kementerian itu, Undang-Undang 39 tahun 2008. Nah, kedua ini juga ada Mas, aturan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 ya, itu di pasal 26 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di pasal itu disebutkan seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain. Ini kalau ngomong gitu ya, tapi kan Pak Luhut saya kira bukan seorang komisaris kan, tapi seorang menteri, dan itu dilepaskan itu. Lalu yang ketiga, pasal 8 PP nomor 100 tahun 2000 itu tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, disebutkan bahwa pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional. Nah, ini kayaknya memang lepas ini semua Pak LBP itu lepas dari ketentuan yang bisa, dalam arti bisa melarang ini, jadi tidak ada larangan di situ. Nah, cuma dalam hal ini nanti kan dari sisi nanti akan kita bicarakan lebih lanjut soal konflik of interest yang muncul, atau mungkin juga ada kemungkinan penyalahgunaan dan lain-lain dari rangkap jabatan di suatu pemerintahan itu. Oke, baik. Menarik, berarti aturannya banyak sekali. Wah, ya? Banyak ya, minimal 3 tadi ya, 3 peraturan perundang-undangan. Prof, netizen itu mengomentari berita ini, ada yang bilang kayak gini, Prof. Ini negara yang unik ya, sistem pemerintahannya presidensial, tapi punya perdana menteri ya, Prof. Gimana itu? Kemarin tersiar kabar berapa ya, beliau itu merangkap puluhan yang jelas ya, puluhan, maksudnya itu jabatan koordinatif itulah ya, jabatan. Betul. Tapi itu kan jelas itu jabatan-jabatan banyak sekali. Mungkin sifatnya apakah fungsional atau bagaimana gitu ya, tapi kan sifatnya untuk sampai yang terus di Dewan Air Nasional, air nggak salah juga sumber daya air. Air sama minyak sebetulnya kan nggak bisa menyatu, Prof. Ya nanti disatukan ya. Disatukan, teknologi tinggi. Jadi gini Mas, konon itu ya. Indonesia itu kan akibat jati diri yang tidak jelas itu ya, kita dikenal sebagai negara yang bukan-bukan ya. Negara yang unik dan negara bukan-bukan. Demokrasi bukan, kerajaan bukan, ya kan? Kapitalis bukan, sosialis bukan. Nah terus apa ini? Negara agama bukan, negara sekuler nggak mau. Sekuler katanya bukan. Nah ini berapa gitu loh. Jadi kita ini kalau mikir tadi, ya itu uniknya kita itu di situ itu. Tapi gini ya, pada saat kita RIS ya, Republik Indonesia Serikat itu tahun 49 Mas, karena tahun 50 sudah berakhir itu. Jadi kira-kira 1 tahun itu kita juga pernah punya Perdana Menteri ya. Dari awal kan ada beberapa Perdana Menteri jatuh bangun. Nah, maka kita kembali ke negara kesatuan itu ya, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu undang-undangnya bukan lagi RIS ya, konstitusi RIS, tapi menjadi Undang-Undang Dasar sementara waktu itu ya, tahun 50. Nah, kita sekarang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Mas tadi mengatakan begitu, saya malah balik bertanya, apakah betul kita itu punya Prime Minister? Terus apa gitu? Apa betul kita punya Perdana Menteri? Enggak ada, enggak ada itu. Jadi ini kalau ini ngomong normatif ya, pendapat yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sekarang ada Perdana Menteri itu hoax.
Dan wajib ditelusuri. Iya mungkin ini ya yang mengatakan ini termasuk kelompok radikal dan kadrun ya yang akan menggulingkan dan membubarkan negara Republik Indonesia. Oh, ini bahaya ini Mas. Oke. Ini satir, coba paham. Nah, jadi beginilah prinsipnya Pak Luhut Binsar Panjaitan bukan Perdana Menteri ya di Kabinet Indonesia Bersatu Jokowi ini kan. Dan karena apa memang kita tidak menganut sistem parlementer kan. Kita sistemnya presidensial. Hanya di sini Mas, kesan yang ada itu kan Pak LBP itu membidangi segala urusan pemerintahan gitu loh. Betul. Yang mestinya itu harusnya diurusi oleh masing-masing kementerian sendiri. Ya. Nah, setiap program itu kan saya yakin lah ada program yang tidak mungkin sendiri Mas. Makanya kan butuh integrated ya. Ada yang tadi Mas sampaikan lintas itu karena memang program-program itu nggak bisa sendirian, nggak bisa. Nah, di sini sebenarnya yang penting adalah adanya leading sektornya siapa kan itu kan. Nah, setelah itu baru nanti ada karakter apa lainnya, sifat yang sifatnya koordinatif itu. Minyak goreng misalnya ini kan menurut saya leading sektornya siapa? Yang memperindak kan gitu kan. Nah, yang lain itu koordinatif. Itu enggak ada masalah. Tapi kalau Pak LBP itu kemudian tadi ada puluhan itu ya. Lah apa yang lain itu enggak bisa memegang sendiri. Kesehatan ada ini macam-macam. Jadi itu Menteri Kesehatan yang tanggung jawab. Nah, soal konsultasi kan bisa dengan LBP, dengan Menko-nya kan gitu kan. Betul. Dengan Presiden kan begitu toh. Tapi bukan berarti kemudian satu orang diberi jabatan 10 atau mungkin ada yang mencatat 19 atau berapa itu. Ada berapa puluhan lah intinya pengalaman. Saya nggak hafal betul. Ada yang menyatakan sampai 19 jabatan atau apa itu. Nah, meskipun itu bukan dalam arti struktural kayak kementerian. Tapi menurut saya ini sebagai bentuk yang penyimpangan dari inilah dari manajemen yang baik gitu. Oke, baik. Prof, ini juga komentar netizen yang coba saya tanyakan. Terkait dengan berita LBP yang mengurusi minyak goreng. Apakah nantinya tidak akan terjadi double kepentingan, Prof? Mengingat Pak Luhut ini juga salah satu, kalau tidak salah, yaitu punya kebun sawit gitu. Ya. Benar, Mas mengatakan kalau tidak salah benar, karena kemungkinan salah. Ini yang ahli ya itu tuh yang ahli investasi, ahli itu mereka punya data semua. Kalau kita ya nanti dasarnya apa, ada kemungkinan betul beliau punya kan itu kan. Betul. Mungkin tambang lain dan lain sebagainya kan kita juga ya itu kita dapatlah informasi semacam itu. Tapi ada kemungkinan besar di situ. Maka Mas mengatakan ya dapat diduga itu ya dia menjadi pemegang pemilik kebun sawit gitu. Nah begini, diaturnya rangkap jabatan secara serius ya dalam berbagai peraturan perundang-undangan tadi ya saya sebutkan itu kan sebenarnya mengindikasikan bahwa ada kemungkinan terjadinya konflik of interest, terutama di dalam sistem pemerintahan atau di instansi pemerintahan itu. Nah konflik kepentingan itu Mas itu kan berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang satu. Berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi itu yang kedua. Nah, oleh karena itu perlu penanganan dan pencegahan dari konflik kepentingan tersebut. Misalnya itu terpaksa ada terjadi namanya rangkap jabatan. Nah, konflik kepentingan itu hampir terjadi setiap pemerintahan mengingat tadi saya katakan di awal ya beberapa kali kita sebutkan itu kan pejabat yang sekarang itu kan banyak yang mantan pengusaha, Mas, ya kan? Peng-peng, Prof. Ya termasuk peng-peng ya, termasuk beliau Pak LBP ini juga pengusaha besar, ya. Nah, di sini presiden seharusnya mampu mengendalikan para menterinya itu. Dan Pak LBP sendiri saya kira juga jangan tampil di atas panggung ya menurut saya ya. Maksudnya dalam segala urusan ya, termasuk urusan Migor ini karena terlalu jauh menurut saya itu mestinya nggak tampil langsung di atas panggung, cukup dengan fungsi koordinatifnya atau mungkin berada di balik layar kan
mengarahkan, ini kan itu bisa lah. Betul. Tapi tidak harus tampil di atas panggung. Itu menurut saya begitu. Oke, baik. Prof, terakhir Prof dari saya. Ini menurut jenengan fenomena LBP itu kenapa terjadi? Karena orang-orang banyak mengaitkan ini tuh kayaknya ada krisis dalam leadership, krisis kepemimpinan, Prof. Nah, itu yang ingin saya komentari di sini. Okay. Jadi ini bagaimana yang lebih tepatnya ke persoalan manajemen pemerintahan, gitu ya. Jadi adanya tumpang tindih, rangkap jabatan yang tadi saya sebutkan berpotensi konflik of interest. Lalu ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Bahkan tadi ada potensi untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Ini berarti apa? Menunjukkan yang adanya semacam itu tidak profesional ya, sistem pemerintahan yang sekarang. Itu kalau pandangan saya ya. Nah, hal ini bisa terjadi akibat itu dari awal. Itu kan pengisian jabatan ini bisa saya nilai ya, saya menilai itu tidak berdasar pada the right man on the right place. Tidak dasar itu dan terkesan menggunakan politik apa ya istilahnya itu politik balas budi atau apalah saya nggak tahu atau latar belakang yang lain ya. Ya seperti yang kemarin kita kritisi seorang mantan wartawan kemudian menjadi duta besar di Singapura itu kemarin itu banyak yang kritik gitu itu masuk ini wah tapi ya udahlah itu memang sudah pilihan dari Pak Jokowi tapi sebenarnya kalau kita mau jujur itu ada benar tadi Mas mengatakan krisis tapi krisis dalam manajemen pemerintahan. Ya, kenapa? Mestinya bukan persoalan balas budi atau latar belakang lainnya gitu ya, tapi harusnya kan persoalan integritas, kapasitas dan apa? Persoalan profesionalitas kan itu kan. Apalagi kalau perlu ya lebih ke imparsial. Tapi kalau Anda lihat, ini backgroundnya partai ini macam-macam yang dulu menjadi tim sukses yang ini, itu repot. Itu akhirnya ya itu jadinya menurut saya memang manajemen pemerintahannya agak kurang bagus itulah. Nah idealnya pengisian jabatan itu kan diutamakan oleh apa? Pertimbangan tadi, integritas, kapasitas, dan profesionalitas. Dan jangan diberikan orang yang kemaruk jabatan. dikasih ya kalau mestinya gini ya, mestinya itu ya seseorang itu punya rasa malu jika terlalu banyak memegang jabatan. Kan itu kan, apakah itu berduit atau tidak, maksudnya dikasih honor enggak? Tapi ini tadi konflik of interest-nya akan sangat mungkin terjadi. Akan lebih baik kalau apa? Kayak orang-orang yang sudah top atau senior apa memiliki kader, Mas. Ya kan itu kan? Ini kaderisasi. Jadi lebih baik dia mengkader orang lain untuk dididik secara profesional dalam pengawasannya. Kan itu. Nah, betul. Pemerintahan ini kan butuh kerja bareng ya, bukan istilah kita itu one man show, kan bukan begitu kan? Nah, betul. Manajer yang baik atau pimpinan yang baik itu kan bukan orang yang sanggup mengerjakan semua urusan organisasi, namun yang mampu membagi semua urusan organisasi kepada semua karyawan itu secara proporsional dan bertanggung jawab. Kan gitu, Mas? Nah, betul. Kalau sekarang ini kok ada pemimpin yang menumpukkan, mengakumulasikan banyak jabatan kepada seseorang pegawainya, itu pertanda sebenarnya kalau kita nilai sebagai pemimpin yang gagal. Nah, jika ini mengurus negara, ya pemimpin ini mengurus negara, ya dapat kita prediksikan bahwa negara ini pun akan terjerumus atau jatuh pada negara yang gagal atau fail state. Nah, itu bahayanya di sana. Jadi maaf ya ini agak serius maksud saya, ini memang perlu kita bicarakan serius, artinya nanti ke depan jangan macam ini mengelola negara. Betul. Oke, Mas. Itu, Mas. Oke. Baik, luar biasa Prof. Siti. Kalau bahasa orang-orang sekarang itu, anak muda sekarang itu penyakit selfish, Prof. Selfish. Iya, selfish. Padahal yang kita butuhkan itu selfless gitu loh. Dalam hal organisasi itu. Katanya gitu sih, Prof. Oh, begitu ya. Ini istilah milenial atau bagaimana ini? Saya belum. Iya, istilah baru sih. Istilah obrolan-obrolan anak muda itu kayak gitulah. Iya, oke. Iya. Baik, Prof. Siti, terima kasih atas waktunya dan juga jawaban-jawabannya terkait dengan Pak Luhut yang dapat tugas baru dalam mengurus minyak sekarang itu. Terima kasih juga pada Puan dan
Tuan yang sudah menonton acara ini sampai di pertanyaan terakhir. Ya tetap jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Iya. Baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.